pagi pemirsa Hidup Sehat, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya dimanapun Anda berada. Nah pemirsa tadi kita udah lihat ya, itu dia pilihan sarapan-sarapan yang sehat. Nah kita tanya yuk sama Dokter Haikal. Dokter Haikal tadi sarapan apa? Ayo. Kalau saya sarapannya pisang ya, Oh, pisang, sehat ya. oatmeal. Tapi memang ya, kalau kita sarapan itu pilihannya banyak ya. Yes. Ada pisang, ada oatmeal, ada sereal, ada kopi. Tapi kalau demam nih, biasanya pilihannya adalah ke obat paracetamol nih Intan. Nah itu dia Dokter Haikal. Tapi selama ini kita tuh kalau misalnya sakit, pusing, panas atau apapun, biasanya minumnya paracetamol. Tapi ada nggak sih dokter obat lain yang bisa kita minum selain paracetamol? Penasaran kan? Nah, kita akan bahas, tapi kita lihat dulu tayangannya berikut ini. Ketika demam menyerang tubuh kita, mengonsumsi obat penurun panas sejenis paracetamol adalah salah satu cara untuk mengatasinya. Namun, maraknya kandungan obat sirup cair untuk anak yang berbahaya membuat pihak pemerintah dan medis menyetop penggunaan obat ini. Demam ialah tanda dari tubuh seseorang yang sedang berjuang melawan bakteri ataupun virus yang menyerang daya tahan tubuh kita. Namun, demam pada anak kerap membuat orang tua panik, apalagi jika demam berlangsung hingga berhari-hari. Selain obat, demam juga bisa diatasi dengan cara mengompres air hangat dan perbanyak minum. Selain itu, konsumsilah makanan-makanan yang sehat. Namun, adakah obat pengganti paracetamol yang bisa kita konsumsi? Hidup Sehat akan memaparkan secara tuntas bersama dokter di studio hari ini. Nah, itu tadi ya, kalau demam kita biasanya langsung mengkonsumsi obat paracetamol. Udah akrab ya masyarakat ya. Namun ini kan ada kejadian ya, bahwa kemarin ada beberapa obat sirup paracetamol yang terkontaminasi oleh bahan etilen glikol, Intan. Nah ya. Nah, masyarakat harus tahu nih bagaimana cara mengganti obat paracetamol kalau mengalami demam. Di tengah kita sudah ada Dr. Lona, spesialis farmakologi klinik. Pagi dok, apa kabar? Pagi dokter. Pagi dokter. Nah dokter, ini Intan juga sama masyarakat di rumah perlu banget tahu nih dokter. Ada nggak sih obat-obat lain yang bisa pakai untuk meredakan panas, demam, nyeri, kalau selain paracetamol itu dokter? Tentu ada Intan. Ada ya dokter, ada banyak dong. bermacam-macam. Nah oke dokter, sebelum kita jawab apa aja dokternya, apa aja obatnya. Ada fakta dan mitos yang pertama nih dokter. Ini katanya dokter, apabila demam lebih baik tidak berikan obat paracetamol atau penurun demam, tapi harus dikompres terlebih dahulu. Ini fakta atau mitos dokter? Bisa fakta, bisa mitos. Tapi saya anggap mitos dulu ya dokter Intan. Kenapa? Karena memang saat ini ada beberapa produk sirup yang mengandung paracetamol yang perlu dipertimbangkan untuk diberikan pada anak karena mengandung etilen glikol dan dietilen glikol yang tadi sempat disebutkan oleh Dokter Haikal. Tetapi saat ini BP POM terus melakukan investigasi untuk memastikan dan memisahkan sirup yang mengandung paracetamol yang aman dan yang tidak aman. Tetapi untuk penanganan pertama di rumah, karena tentunya mama-mama, ibu-ibu yang punya anak kecil ketakutan nih kalau saya kasih anak saya sirup yang mengandung paracetamol, salah-salah bukan menyembuhkan malah membahayakan kesehatan anak saya. Penanganan pertama adalah sebelum dikasih obat paracetamol dipastikan dulu anaknya cukup minum cairan. Jadi kalau anak demam tapi kurang cairan walaupun dikasih obat paracetamol tentunya akan menghambat proses penyembuhan dokter. Setelah itu lakukan kompres hangat. Jangan kompres dengan air dingin atau kompres dengan alkohol. Karena nanti kalau bahan-bahan tersebut menguap tentunya akan mengganggu kesehatan anak atau bayi. Jadi kompres dengan air hangat di daerah ketiak, selangkangan anak. Dan pastikan anak bisa beristirahat dengan tenang. Karena aktivitas pada anak tentunya dapat meningkatkan suhu tubuh. Dan demam tidak tertangani dengan baik. Setelah hal-hal tersebut dilakukan dan anak belum membaik kondisinya atau masih demam, tentunya harus dikonsultasikan dahulu ke dokter atau meminum obat yang mengandung paracetamol yang memang sudah ada informasi dari BP POM atau lembaga terkait aman untuk dikonsumsi. Nah itu pada anak dok ya. Kalau pada dewasa apakah sama dok penanganannya? Pada dewasa kurang lebih sama tetapi tentunya pada dewasa saat ini kan sudah bisa mengkonsumsi tablet secara umum. Tablet paracetamol atau tablet demam atau untuk tata laksana demam yang lain cukup aman untuk orang dewasa. Dok, memang demam ini kan kadang suka bikin orang tua kaget dok ya.
Karena memang buah hati tahu yang riang tiba-tiba menjadi pendiam karena demam. Nah, tapi dok, demam ini kan sebetulnya gejala penyakit yang bisa terjadi akibat penyakit yang mungkin nggak berbahaya. Nah, jadi sebetulnya kalau demam ini lebih baik tidak perlu diobati, dok. Fakta atau mitos? Mitos, demam tidak perlu diobati itu mitos Dokter ya. Haikal. Tapi setuju saya sama Dokter Haikal, demam itu adalah simptom atau gejala Intan. Jadi masalahnya bisa karena infeksi, baik infeksi virus, bakteri, jamur, bisa karena peradangan, bisa juga karena penyebab lain dengan gejala klinis demam. Tetapi kalau demam sendiri kita tidak tangani dengan baik, tentunya nantinya akan memperburuk kondisi pasien sehingga tetap perlu mengkonsumsi obat. Namun pada saat mengkonsumsi obat dipastikan obat yang kita konsumsi itu aman. Dan sebelum mengkonsumsi obat ada beberapa hal yang bisa lakukan seperti yang tadi saya sebutkan. Kompres, dok ya. Betul. Dan cukupi kebutuhan cairan. Itu yang penting. Iya dokter, jadi kalau seandainya ada yang berpikiran karena ini gejalanya kayaknya nggak parah terus nggak perlu diobatin, itu salah ya dokter ya, harus diobatin. Oke, nah dokter, ada juga kita sering banget denger nih dokter, namanya ibuprofen nih dokter. Ini katanya ibuprofen juga bisa diberikan untuk obat meredakan peradangan dan juga nyeri di tubuh. Ini fakta atau mitos dokter? Fakta. Oh fakta juga, oke. Ibuprofen merupakan alternatif dari paracetamol untuk tata laksana demam, nyeri. Namun tentunya ibuprofen juga bukan obat tanpa efek samping, dan ketika kita sebagai orang tua, ini untuk anak-anak nih dokter, ingin memberikan ibuprofen pada anak, dipastikan aturan pakainya sudah dijalankan dengan baik. Misalnya, umumnya dokter akan menyampaikan, Bu, kalau mau minum obat ini atau minum obat ibuprofen, anaknya dikasih makan dulu ya. Karena salah satu efek yang kurang menyenangkan dari ibuprofen, misalnya gangguan pada saluran cerna. Tetapi bukan gak ada solusinya. Kalau anaknya perutnya sudah terisi, sudah nyaman, manifestasi atau efek samping berupa gangguan saluran cerna tentunya bisa dikurangi atau dihilangkan. Oke. Nah, dok, ini masyarakat mungkin ingin tahu dok tentang apa itu ibuprofen, kandungan lebih detailnya. Tapi kita akan bahas sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat.